Halo semuanya, semuanya. selamat datang semuanya di Right Talks. Halo, selamat datang. Apa kabar nih teman-teman semuanya yang ada di sini? Semoga pada baik-baik aja ya. Benar, amin. Sebelumnya, kenalin nama aku Nadira sebagai MC hari ini. Di sini aku ditemani sama partner aku. Halo, aku Sepia sebagai partner Nadira hari ini. Oke, kita berdua di sini bakal nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Oh iya, di sini ada yang belum tahu gak sih Right Talks itu apa? Kayaknya sih ada yang belum tahu ya. Kalau gitu biar aku jelasin. Jadi Right Talks itu adalah sharing session atau ngobrol santai dengan tema kepenulisan. Sharing session ini nantinya bakalan diisi sama penulis-penulis keren yang nantinya akan berbagi ilmu sama pengalaman mereka dengan kita. Bener banget tuh. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu keren nih. Aduh, siapa tuh? Katanya sih tamu kita kali ini tuh penulis cerita di Twitter yang udah punya puluhan ribu followers dan puluhan ribu pembaca. Keren banget tuh, dan kerennya lagi, ceritanya tuh sampai dijadiin buku yang laku sampai ribuan eksemplar. Wih, udah agak sabar gak sih ketemu sama tamu kita kali ini? Kalau gitu kita sambut aja Kak Ayu Nugraheni. Halo. Halo Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo, siang. Sore ya. Iya, siang menuju sore. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Lagi sibuk ngapain nih Kak akhir-akhir ini? Karena lagi minggu UAS ya. Kalian kayak juga kayak lagi minggu UAS ya. Iya, jadi kayaknya sibuk UAS, ngerjain final paper doang sih. Oh gitu. Kakak nih sekarang semester berapa Kak? Aku semester 5. Tahun di atas kita ya, Feb? Ya, 1 tahun di atas kita. Kalau boleh tahu jurusan apa ya Kak? Aku jurusan akuntansi. Semuanya kayak pada kaget gitu kalau tahu aku jurusan akuntansi, karena kayak gak ada yang nyangka. Lebih kayak kakak FISIP ya, atau kayak sastra gitu. Kayak enggak, aku akuntansi. Juga awalnya ngira kakak anak sastra atau anak fisip. Soalnya kayak dari cara-cara ngomongnya, cara kata-katanya juga itu kayak anak-anak fisip banget nggak sih, yang sosum banget gitu. Ya keren gitu, Iya kayak bener. enak didengar gitu. Semuanya pada bilang gitu, jadi kayak ya udahlah ya, tapi aku akuntansi. Sekarang nih kayaknya kalau aku baca dari bio kakak di Twitter kayaknya lagi res nulis ya. Iya, so far lagi res nulis. Karena kan aku semester 5 nih, dan aku kebetulan inter kan, program inter. Jadi tuh kayak keren banget. 4 semester pertama kan dikejar banget tuh kelarin semua pelajaran yang di sini, biar bisa kalau ada rencana ke luar negeri kan jadi biar lebih enak gitu. Nah, gara-gara itu tuh kayak sibuk banget, apalagi semester 5 kan. Kalian belum ngerasain semester 5, jadi itu kayak harus bersabar aja selama semester 5. Terus juga sebelum aku misalnya mau ke luar negeri juga harus nyelesain KKN kan. Dan kebetulan aku Desember ini juga mulai KKN minggu depan. Jadi tuh kayak sibuk banget. Kayak nulisnya tar-tar dulu deh gitu. Jadi belum ada niat balik nulis lagi akhir-akhir deket-deket ini gitu? Udah ada niat sih, apalagi kan KKN aku kebetulan milih online kan, karena kayak masih takut gitu kalau misalnya offline. Terus jadi masih ada pengen nulis juga, dan kayaknya mau bikin buku lagi kan the next year. Jadi tuh kayak semoga bisa ya gitu. Amin. Bikin buku apa tuh Kak? Sebenernya PJ mau dibukuin, if you guys read that, itu tuh pengen dibukuin. Jadi kayak ya udah nanti jadiin buku gitu. Baca PJ tau Kak? Keren banget. Thank you. Semoga sih bisa open PO deket-deket ini sih. Amin. Berarti udah naskahan ya Kak? Belum mulai, cuman tahun depan tuh
kayaknya Januari Februari itu harusnya udah kelar sih. Soalnya pas LU tuh aku ngelarinnya cuma 1 minggu kan. Jadi tuh kayak nothing is impossible at this point. Keren banget, bisa cuma 1 minggu tuh gimana Kak tipsnya biar cepet naskahan 1 buku kayak gitu? Jadi tuh awalnya tuh aku nggak ngira bakal selesai 1 minggu. Itu gara-gara kebetulan PPKM kan. Pas itu Juli ke Agustus, kayaknya PPKM-nya mulai naik lagi kan, gara-gara kasusnya mulai naik. Terus publisher aku tuh worry kalau misalnya aku undur-undur nanti kelarnya selama kan. Jadi dia kayak, Kak kalau diselesain by the end of this week bisa nggak? Dia tuh nelfon aku Selasa, aku baru nulis 11.000 kata kan. Dan novelnya itu sekitar 70.000 kata. Jadi sisanya tuh aku nulis dalam 5 hari. Jadi sehari tuh aku nulis sekitar 10.000 kata. Itu tuh kayak stresnya sih dapet ya. Dan karena aku tuh emang harus ada deadline. Kalau kayaknya semua anak kuliahan gitu nggak sih, kayak kita harus ada deadline baru kayak kepacu banget gitu kan. Dan itu tuh yang bikin aku gampang nulisnya, karena ya itu ada deadline dan aku kayak gue nggak bisa miss this deadline gitu. Itu tuh pas lagi libur atau masih kuliah gitu Kak? Untungnya pas lagi libur sih, jadi kayak nggak ada pelajaran, nggak ada UAS. Itu udah kelar UAS juga. Itu tuh antara aku semester 4 ke semester 5 kan. Jadi udah kelar semuanya. Terus kayak semingguan itu tuh aku susah banget di line, di WhatsApp tuh kayak nggak pernah keluar, gara-gara bener-bener HP aku matiin, wifi aku matiin, kayak gue harus kelarin buku gue hari ini juga gitu kan. Kayak udahlah gitulah, itu ya it was stressful. Jadi kayak sekarang pas ada kesempatan lagi buat bikin buku kedua, aku kayak I learned from my mistake. Sekarang gue nggak boleh deadliner lagi. Itu berarti sehari dari pagi sampai malam gitu Kak, terus nulis atau gimana? Bener-bener dari pagi. Jadi pagi aku bangun sekitar jam 8, jam 9, sarapan dulu, mandi dulu, atau ngerjain apa dulu, ngabarin teman-teman aku dulu, atau ngabarin mama juga kan. Dan biasa tuh mama tuh nemenin papa di luar kota kan. Dan pas tahu kalau aku harus selesai itu semua, terus ya kalau udah ada deadline kan ya nggak bisa diganggu gugat nggak sih, kalian tuh kayak yaudah pokoknya harus di kamar, harus selesaiin, harus depan laptop mulu. Jadi kayak yaudah aku depan laptop mulu, bener-bener kayak seharian penuh makan depan laptop, bener-bener nggak boleh ada distraksi lain atau apa gitu. Bener-bener kayak bangun jam 8, jam 9, mulai jam 10, terus nanti baru kelar tuh sekitar jam 2 malam, terus kayak repeat the cycle for the next 5 days kayak gitu semua. Tapi kayak ya gitulah, non-stop nulis. Pas sadar itu beres dalam waktu seminggu, gimana tuh perasaannya? Seneng atau gimana? Capek tapi gimana? Lega banget sih, karena kan kayak dari dulu tuh aku pengen nulis novel ya, dan karena emang gak ada deadline dan gak ada urgency buat nyelesain, aku tuh kayak gak pernah bisa nyelesain novel aku. Dan gara-gara ini emang udah ditunggu lah, udah ada kerangka juga, karena aku tuh kan penulis beda-beda kan cara nulis, dan ada yang udah ada kerangka dari awal, ada yang belum sama sekali punya kerangka. Dan aku tuh salah satu yang dari awal tuh nggak suka banget bikin kerangka penulisan, karena menurut aku tuh terlalu terlalu kaku gitu kalau misalnya nggak ngelihat chemistry karakternya atau apa gitu. Karena I feel like writing tuh harus ya udah dibiarin flow aja. Dan tapi kebetulan pas itu publisher aku minta kerangka, jadi untungnya aku udah bikin dari awal, jadi tuh kayak udah tahu mau apa aja. Jadi kayak ya udah pas kelar sih lega, karena akhirnya gue bisa selesai novel gitu. Cuma ya capek, cuma ya udah akhirnya lega juga. Bangga nggak sih Kak waktu beres bisa nyelesain satu novel dalam 1 minggu? Bangga sih. I mean like pasti kalian juga ngerasain kan kalau misalnya ada satu matkul yang susah banget, terus pas nyelesain terus kayak wah ternyata nilai gue gak jelek gitu kan, gitu kayak bangga banget gitu kan. Jadi kayak I feel that at like a more deeper level than that. Jadi kayak akhirnya gue nyelesain juga ini, dan ya bangga banget sama diri gue sendiri that I was able to pull through dengan cuma 5 hari, 7 hari lah gitu. Kakak aja bangga gitu ya, kayak aku aja bangga yang ngeliat kakak bisa nyelesain 1 minggu gitu ya, apalagi diri kakak sendiri gitu kan. Iya, benar.
Awal mula kakak nulis AU tuh gimana sih ceritanya? Tiba-tiba pingin nulis gitu loh. Nulis AU Jadi gitu. tuh aku udah mulai nulis tuh dari lama banget kan, dari masih SD itu tuh udah suka banget nulis karena suka baca. Karena menurut aku nulis dan baca itu sesuatu yang ya interconnect lah. Kalau kamu suka baca pasti ada perasaan pengen nulis gitu kan, bikin dunia kamu sendiri atau apa gitu. Dan aku mulai nulis online itu kelas 7 kelas 1 SMP kan ya itu. Terus itu aku nulis di Wattpad, terus tapi pakai bahasa Inggris dan fanfic juga. Pas itu tuh lagi ngebum-ngebumnya banget 5 Sauce kan, 5 Seconds of Summer. Terus kayak yaudah aku nulis tentang 5 Sauce itu. Terus kebetulan aku pas itu nulis 2 Wattpad yang selesai, dan satu itu dapat kayak 1 juta reads gitu kan. Buat anak kayak umur 13 tuh kan kayak banyak banget. Terus kayak aku nggak expect juga segitu. Cuman at that time kayak as you grow older tuh kayak kok cringe ya tulisan gue. Terus kayak yaudah akhirnya aku unpublish kan. Terus kelas 8 sampai kuliah tuh stop nulis karena sibuk banget, bener-bener sibuk banget. Dan aku kan sekolah internasional juga kan, jadi aku 2 kurikulum, internasional dan Indonesia. Jadi tuh kayak kerasa selalu kejar-kejaran sama waktu gitu loh, kayak gue belum selesai kerjain ini udah suruh ngerjain ini, itu kayak sibuk banget. Terus masuk kuliah lah, tambah sibuk lagi. Terus sayangnya atau mungkin luckily for me, I don't know, beda-beda perspektif orang, tapi pas 2020 kan kita semua WFH kan ya, dan itu kayak I think it gave me, itu ngasih aku banyak banget free time gitu lah, extra time, kayak gue di rumah aja gue ngapain ya. Terus ternyata gue mulai suka K-pop, terus temen aku yang dari dulu suka banget sama K-pop tuh kayak coba deh lo baca AU di Twitter, ini seru banget karena nggak narasi dan lo bisa tetap mengekspresikan itu semua lewat text messages kan. Terus menurut aku tuh kayak oh iya seru banget ya, karena kalau narasi tuh menurut aku lebih challenging kan ya, demanding juga, apalagi kayak semuanya harus dikasih tahu, harus didetilin. Terus kayak kalau kalian juga baca narasi aku kan biasa kayak detail banget gitu kan. Jadi kayak kalau nggak detail tuh rasanya aneh. Dan karena ya ini ada opportunity buat bikin AU di mana nggak harus nulis narasi sebanyak itu, aku tuh kayak oh ya udah seru juga nih. Terus ya udah aku mulai nulis AU tuh gara-gara itu, dikenalin juga sama teman-teman aku kan. Dan ya pas aku masuk ke dunia perawan NCT itu emang pas lagi rame-ramenya banget gitu loh, awal-awal 2021 kan rame banget. Cuman at that time itu nggak banyak AU bilingual, dan kayak aku mulai kayak mungkin nggak harus try to find my market gitu. Aku kayak yaudah gue bikin aja AU yang menurut aku paling seru gitu. Kayak kalau if you like your writing, you will kayak have fun with it gitu kan. Jadi kayak ya udah gue nulis aja AU bilingual. At that time tuh nggak serame itu kan, karena emang gak banyak yang nyari AU bilingual pas itu, which is fine gitu, karena ya I wrote for myself gitu. Terus kayak ya udah, jadi mulai nulis AU tuh gara-gara dari teman, dari ojok-ojokan teman, karena mereka juga tahu aku suka nulis. Kayak coba lo mulai nulis lagi deh, tapi dengan cara kayak gini. Kayak oh yaudah. So I guess I have to thank my friends for that, for like introducing me to the world of AUs. Dan ya gitu deh. Keren banget ya, perasaan dari SMP. Aku SMP masih baca doang, nggak sampai nulis sih. Itu kan seru sih nulis. Itu kan kakak waktu SMP sampai SMA ya, awal-awal gitu kan nulisnya masih narasi ya. Terus kan kalau AU itu kan bentuknya kayak sosmed, kayak chatting biasa. Itu menurut kakak susah nggak sih kayak nge-convert dari narasi yang detail harus di-convert ke AU yang sosmed, yang kayak chattingan, dan itu nggak bisa sedetail itu kan, kayak susah nggak menurut kakak? Menurut aku susah, karena pertama harus realistis kan. Kayak di sosmed kan aku tuh kadang kalau pikir kayak misalnya karakternya ngomong di Twitter, terus kayak mereka ngomongin semuanya, padahal in real life tuh aku nggak kayak gitu. Jadi tuh kayak aku mikir kayak ini realistis nggak sih dia ngomongin semuanya di Twitter dia gitu kan. Kayak iya, aku overshare di Twitter, in my private Twitter emang overshare kan. Pasti kalian juga kalau punya private Twitter pasti overshare. Cuman kayak
nggak sampai every single details di overshare juga kan. Jadi tuh kayak aku mikir ini realistis nggak sih? Kalau di narasi kan kayak kalian bisa ngetik aja mereka mikirin apaan. Kalau di social media kan berarti kayak ya mereka emang ngomong itu buat semua orang tahu kan. Terus aku mikir kayak ini tuh realistis gak sih? Jadi ya susahnya tuh making it realistic. Kedua, personality orang tuh susah banget dilihat dari cara mereka nge-text orang lain kan. Meskipun kayak kelihatan kalau misalnya wah dia seru nih gara-gara dia cara nulis pesannya kayak gini, atau dia kaku nih karena dia cara nulisnya kayak gini. Emang sih itu gampang juga buat ngasih tahu personality karakter kalian juga. Cuman susahnya tuh gak bisa ngasih tahu wajah mereka lah, atau gimana mereka bereaksi dari omongan orang lain. Jadi kayak susahnya iya itu giving the details tapi trying to make it realistic juga, tapi also trying to make your characters interesting hanya dengan cara mereka ngomong dalam pesan singkat ke satu sama lain gitu sih. Jadi nulis narasi sama apa sih bikin fact chat gitu tuh sama-sama susah gitu ya? Bener, susahnya tuh beda-beda sih kenapa gitu. Jadi kayak ya you just have to kind of lama-lama kebiasaan juga sih. Apalagi ini aku karena susah nulis AU lagi tuh gara-gara habis nulis novel, jadi kan kayak kebiasaan dengan narasi, terus tiba-tiba disuruh nulis fact chat lagi, itu kayak aneh banget transisinya dan susah banget. Dan sekarang kayak pengen bikin narasi dikit-dikit aja cuma kayak nggak bisa karena aku harus ngasih tahu detailnya gitu. Kalau dari narasi ke fake chat kan susah, tapi kalau misalnya dari fake chat diubah ke narasi susah juga apa enggak? Atau malah lebih mudah? Kalau personally menurut aku lebih mudah, karena pas nulis buku Elio aku pengen narasinya sebanyak mungkin dan fake chatnya dikit-dikit aja gitu kan. Jadi pas aku pengen mereka tuh lebih connected gitu kan karakternya si Juni sama Elio at that time tuh, jadi kayaknya kalau ini dikasih di fake chat nggak bakal seseru itu deh, atau nggak bakal se-feel itu deh gitu kan. Jadi kayak ya udah gue jadiin aja nih narasi, dan at that time malah lebih seru kayak gitu. Dari fake chat ke narasi itu menurut aku lebih seru karena kalian bisa lihat reaksi orang lainnya dan kalian bisa lihat cara mereka ngomong ke satu sama lain gimana, dan latarnya juga bisa disesuaikan buat amplify the feelings atau the atmosphere of it. Jadi kayak menurut aku lebih mudah, tetap susah, cuma lebih mudah dari fake chat ke narasi. Jadi sekarang kakak udah punya berapa AU nih? Sekarang aku di NCT berarti ada kayaknya 4 deh, kalau nggak salah. Ada 4. Tunggu, kayaknya ya 4 atau 3, lupa. Kayak 3 deh. 4. Kalau satunya short. 2 sih short, jadi 2 short, 2 long. Terus di Enhypen aku ada 3. Terus di God's Heaven pas itu awal-awal banget sebelum NCT, bahkan aku di Godse itu ada 1. Jadi so far kayaknya ada 8 deh. Itu tuh ada di akun yang sama atau di akun yang beda? Kayak NCT beda, NH beda? Beda-beda semuanya bertiga. Berarti ada total ada 3 akun ya Kak buat nulis AU? Iya. Cuma yang satu lagi kan dulu tuh fan account, jadi nggak kayak spesial buat AU doang gitu loh. Jadi kayak yang nggak kehitung writing account juga, karena di situ aku kayak nge-fan girl juga, nggak apa juga gitu. Jadi kalau yang benar-benar cuma buat nulis itu 2. Aku mau nanya tentang AU Juli sama Elio. Oke. Idenya dari mana sih? Apa pengalaman pribadi atau gimana gitu? Juni sama Elio apa Juli sama Elio nih? Dua beda nih. Kalau Juni sama Elio tuh nggak kepikiran sih, kayak ya udah tulis aja gitu kan, karena kan kayak teman-teman aku banyak yang di Eropa, terus aku nggak ngelihat banyak AU yang settingnya di Eropa kan at that time, dan aku pengen bikin sesuatu yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia which is bilingual. Terus kayak ya udah pengen nulis aja. Terus at that time tuh lagi summer kan, terus kayak
Yaudah kita tulis aja latar belakang mereka ketemu di Eropa di summer gitu. At that time aku nggak kepikiran kayak real life gitu, karena kayak ternyata after I got it published, setelah selesai AU-nya, setelah udah jadi buku, malah teman mama aku yang pointed out kayak ini tuh cerita tentang Ayu ya, tentang Ayu dan pacarnya dan mantan pacarnya ya. Terus kayak aku nggak kepikiran sampai segitu, cuman when I think about it again, terus kayaknya iya deh agak mirip, karena emang kayak habis putus lah, terus ketemu cowok baru lah di kota yang berbeda lah gitu. Jadi kayak oh iya ya, mungkin agak mirip ya. Kayak gue aku nggak sadar pas bikin tuh kayak emang something that is inspired by me in real life, because I think when you're a writer kayak kalian bakal incorporate situasi-situasi real life-nya ke penulisan kalian gitu loh. Jadi kayak pas awalnya nulis nggak ada kepikiran sampai sana, tapi pas akhirnya di point out sama teman-teman aku, sama teman-teman mamah aku, itu kayak oh iya mungkin bener agak mirip. Sorry, tadi salah, harusnya Juni Elio ya. Gak apa-apa, banyak yang salah. Kakak tuh pernah nyangka nggak sih, kayak kan awal nulis AU nih iseng-iseng doang ya. Pernah nyangka nggak sih bakal sampai dibukuin yang lakunya tuh sampai ribuan eksemplar? Aku lihat waktu itu tweet kakak waktu pertama PO, hari pertamanya 1.000 nggak sih kalau nggak salah, iya nggak ya? Iya, itu menit Iya. pertama, bener-bener menit pertama udah kelar 1.000 eksemplar. Kayak nggak kebayang sama sekali. Karena awal-awal aku nulis di NCT, inget banget ada tweet satu lewat di di home aku kan, kayak orang-orang ngomongin kayak pengen banget deh bukunya AU kita dibukuin kayak Dikta dan Hukum. Terus aku tuh kayak gak mungkin banget, karena pas at that time emang gak segede itu kan audience aku and all of that, dan emang aku pengen nulis just for myself gitu. Terus tiba-tiba kayak nggak tahu ini coincidence kacau sih, karena tiba-tiba yang pertama benar-benar penerbit pertama yang kontak aku itu penerbitnya Dikta dan Hukum. Jadi tuh kayak wow, okay, that's a weird coincidence, karena emang itu sih. Kakak pernah nyangka gak sih bisa nerbitin buku gitu? Yang awalnya iseng-iseng, terus tiba-tiba dar gitu. Sama sekali nggak nyangka, karena emang dari awal as you said iseng-iseng doang kan. Terus kayak bener-bener rasanya kayak ya iseng-iseng berhadiah, karena pas itu cuma gabut doang, terus pengen nulis aja. Terus kayak keinget banget pas awal-awal buat nulis tuh ada orang yang nge-tweet kalau misalnya mereka pengen banget mereka dibukuin. Terus menurut aku tuh kayak that's such a far-fetched dream for me, because I personally don't think that aku bisa dibukuin, apalagi dengan audience yang menurut aku masih kecil banget at that time. Terus ternyata malah diambil sama penerbit yang menurut aku lumayan besar at this time. Terus kayak wow, jadi bener-bener kayak it's very very overwhelming for me in the best possible way, because ya itu nggak nyangka banget bisa diterbitin, karena emang awal-awalnya cuman pengen ya make myself happy over it gitu. Dari tadi kan awal-awal nulis kakak bilang ada ngelihat orang nge-tweet yang AU-nya pengen dibukuin. Terus kan ternyata AU kakak tuh bisa sampai dibukuin kan sekarang. Itu tuh kakak selama nulis buku ataupun nulis AU pernah nggak sih ngerasa insecure gitu sama tulisan sendiri, atau insecure sama pembaca-pembacanya gitu? As a writer, of course you feel insecure over them, karena kayak pasti awal-awalnya ngerasa emang worth it ya AU gue dibukuin, emang kayak seru ya AU gue kalau dibukuin gitu. There is that fear kalau misalnya tiba-tiba kayak nggak banyak yang suka gimana, kalau misalnya ternyata emang hobi gue yang udah gue suka banget dari kelas 2 SD kali, terus tiba-tiba sekarang gue selesaiin bener-bener akhirnya I finally get my own novel, terus ternyata if it's not well received by people, rasanya gimana gitu kan. Jadi pasti ada ketakutan kalau misalnya ternyata hobi yang selama ini aku fokusin itu nggak masuk ke orang-orang gitu kan. Insecure aku sih itu, kalau misalnya selama ini aku udah ngabisin
berapa tahun nih, 13 tahun menekuni hobi ini, merasa kalau emang ini hobi yang ya mungkin suatu saat nanti bisa dijadiin money, karena emang salah satu cita-cita aku kan nulis novel kan, jadi kayak kalau misalnya ternyata orang-orang nggak suka gimana, jadi ya, itu doang sih insecure. Cuma kayak in terms of writing, kayaknya aku udah move past kayak apakah penulisan gue bagus, apakah jelek, apakah enggak, itu kayak ya udah terserah gitu, karena itu kan persepsi orang masing-masing ya, dan perspektif mereka masing-masing, dan audiensnya juga pasti beda-beda. Jadi menurut aku ya nggak masalah kalau misalnya ternyata emang orang-orang ngerasa kayak tulisan lo terlalu gini, tulisan lo terlalu gini, kayak I don't really think about it anymore, karena sekarang yang penting cita-cita aku salah satu udah terwujud, dan yang penting ternyata orang-orang suka juga gitu. Waktu bukunya terbit dan ternyata bukunya tuh apa sih banyak yang suka gitu. Kakak senang gak sih, gimana perasaannya waktu pertama terbit gitu? Of course senang banget. Jadi kayak dari awal tuh udah kayak kalau ternyata nggak ada yang beli gimana gitu. Cuma kayak ya nggak apa-apa. Karena kan kayak pasti ada insecure gitu kan. Terus pas itu sempat curhat sama pacar aku, sama teman-teman aku, kayak kalau nggak ada yang beli gimana. Terus kayak my boyfriend pas itu kayak bilang, yang penting kan you finished it, that's the most important part gitu. Yang penting kamu selesaiin, yang penting ternyata kamu suka dengan buku kamu, yang penting kamu ngerasa ya udah ini udah worth it gitu ya. Nggak penting lah berapa orang yang beli atau berapa orang yang suka gitu. Yang penting in the end kamu udah selesai nulis, kayak that's what's most important kan. Goal kamu di sini kan emang selesai nulis doang gitu. Terus kayak iya sih bener juga gitu. Terus ternyata pas open PO dalam semenit abis kan. Jadi tuh kayak wow, that was like such an overwhelming feeling for me, karena dari awal tuh kayak aku hitung-hitung kayaknya cuma 200 orang deh yang beli atau gimana sih, kayak ya nggak apa-apa, itu sesuatu yang tetap harus disyukuri gitu kan, karena gimana pun juga it's my first novel, so I didn't really think too much about berapa yang bakal beli atau apa gitu. Jadi kayak pas ternyata antusiasmenya besar dan ternyata orang-orang pada suka, ya senang gitu, karena berarti kayak berarti emang gue bisa nulis gitu. Jadi kayak udah suka nulis 13 tahun, tiba-tiba kalau misalnya orang-orang nggak suka tulisan aku kan kayak zonk banget gitu kan. Jadi kayak pas itu ya udahlah, ternyata emang maybe this is good for me gitu. Jadi ya udah, as much as possible I find the positive aja gitu. Kan waktu awal tuh kan sempet takut ya, gak ada yang beli. Kalau sekarang udah berapa yang beli, Kak? Dari PO sampai sekarang udah tersedia di toko buku, di Gramet, di toko buku online. Terakhir sih thankfully aku udah cetak 3 kali. Sekali itu pas PO pertama, kedua kali itu setelah PO pertama. Aku rasa pas PO pertama itu aku nanda tangan 6.000 buku kan. Terus habis itu kayak ada cetak kedua, ada cetak ketiga juga. Jadi kayak ya around those numbers lah ya. Dari pencapaian-pencapaian kakak tuh kan kayak banyak orang yang terinspirasi nulis juga, dan salah satunya aku jadi pingin nulis gitu. Menurut kakak apa sih yang perlu disiapin buat orang yang baru mau mulai nulis atau penulis pemula gitu? Menurut aku yang paling harus disiapin adalah kepedean, karena kayak confidence aja gitu, kayak ternyata tulisan gue bagus, ternyata tulisan gue seru. Kayak I always find people being insecure over their writing gitu. Maaf aku ngomongnya campur-campur. Jadi kayak aku ngeliat kayak orang-orang suka nggak pede dengan tulisan mereka, terus ngerasa kayak kok plot gue aneh ya, kok karakter gue kayak gini ya. Menurut aku itu sesuatu yang harus kalian ilangin dari awal, karena kalau misalnya kalian sendiri aja nggak suka sama cerita kalian, gimana kalian expect orang lain suka gitu. Jadi buat aku itu yang penting itu kamu pede dengan apa yang kamu tulis. Yang penting kamu merasa ternyata tulisan gue seru ya, ternyata karakter gue seru ya, ternyata cerita-cerita mereka seru. Itu tuh that's what's most important for me, karena setelah itu semuanya bakal ngikutin aja. Karena dari dulu tuh aku emang insecure tentang penulisan aku sih enggak, cuman tuh kayak lebih ke apakah ini akan
apakah ini akan reach audience yang aku pengen reach gitu. Itu ketakutan terbesar aku, dan my biggest anxiety come from that. Kayak kalau ternyata audience yang nggak ada yang ngerasa relatable, atau audience yang nggak ada yang ngerasa ini bagus gitu kan, kayak ya zong juga. Ternyata emang ada audience-nya, ternyata ada marketnya. Ya udah, yang penting you feel comfortable in your writing, you feel confident in it. I think everything else will follow after that. Kalau kakak sendiri waktu awal banget nulis nih, cara ngebangun PD-nya kakak itu gimana sih? Kan pasti tiap orang tuh punya tingkat kepedean yang berbeda-beda kan ya. Kalau kakak sendiri nih, cara ningkatin kepedean kakak atau cara ngebangun rasa pede kakak tuh gimana sih biar ya aku berani nulis gitu, biar berani dibaca orang banyak? Jadi dari awal aku kayaknya udah ada prinsip kayak terserah lo gitu. Kayak kalau ada yang nggak suka, atau ternyata ada yang nggak ngerasa relatable, atau ada yang ngerasa kayak kenapa ceritanya kayak gini, I don't really care about that. Karena yang penting ada beberapa orang yang ternyata emang suka, yang emang enjoy. For me, aku tuh sebetulnya dulu orangnya nggak pede sama sekali kan. Kayak it's really hard for me buat ngomong, terus it's really hard for me to take criticisms, especially karena aku tuh orangnya suka overthinking. Kayak kita semua sekarang sering banget overthinking kan ya. Terus kayak aku kayak kepikiran kalau kayak gini, kalau misalnya ada satu hate comment pun tuh kayak ngerasa kayak gue salah apa gitu, gue harus gimana kayak to make up for it and all of that. Cuma sekarang aku lebih ke kayak yaudah I don't care, karena orang-orang di internet tuh biasanya cuma omong kosong doang, kayak beraninya dari anon lah, atau beraninya dari persona yang berbeda dari persona mereka sebenarnya. Itu kayak yang penting kalau ternyata kritik yang membangun, menurut aku tuh itu ngebantu aja gitu. Kayak kalau misalnya lebih mending kayak gini daripada kayak gini, it's okay for me. Atau kayak mereka ngasih masukan, mereka ngasih saran, I think it's really okay for me. Karena sebagai someone yang bergerak di industri art ya, mungkin not really, I don't really feel like a legit writer, but as someone who's there gitu, itu I think you have to be dynamic, dan harus pintar aja tuh kayak mengolah speech orang atau saran-saran orang gitu. Jadi kayak building confidence itu sebuah proses yang menurut aku lama. Cuma sekarang benar-benar harus ada sifat yang kayak bodo amat lah apa orang lain pikirin, yang penting gue seneng, yang penting gue nyaman, yang penting gue have fun. Itu yang paling penting. Kan aku tuh pernah lihat itu, malah sering banget author-author tuh dapat head speech di CC-nya, sekreternya gitu loh. Kalau kakak pernah nggak sih? Dan itu ngebuat kepedean kakak nurun nggak sih? Personally, I don't know. Kayak thank God, cuma nggak pernah sama sekali receive hate speeches. Ini kayak sebagai orang yang gimana ya, udah lumayan lah ya followers-nya. Itu tuh ya pasti aku expect kayak orang-orang bakal kayak lu overrated, atau lu aneh, atau begitu. Kayak ya expect banget gitu. Apalagi kayak there's so much scenes di aku yang aku rasa tuh kayak morally ambiguous, apalagi di Indonesia kan, dimana semuanya tuh kayak terpaku dengan agama dan semua itu. Dan aku nggak pernah pengen incorporate religion in my story, karena kayak menurut aku tuh rawan banget kan. Jadi tuh kayak it's my AUs are very morally ambiguous. Jadi aku udah expect orang-orang bakal kayak Allah kayak gini sih, kok kayak moralnya kayak gini, apa kayak aneh aja. Terus kayak aku kayak expect kayak gitu. Cuma nggak, so far hate speeches yang pernah masuk ke aku tuh cuman kayak kenapa banyak banget bahasa Inggrisnya atau apa. Terus kayak menurut aku aneh sih, because aku nggak pernah nge-force orang atau ngedorong orang buat baca aku. Terus kayak for you to read it and then go to my CC buat bilang kayak kok Inggrisnya kebanyakan, itu tuh kayak aneh banget. Kayak why are you asking me to accommodate to you? Karena ini tulisan aku sendiri, ini aku comfortable kayak gini. Kalau kalian nggak mau baca, it's really okay. Cuman it's real
itu bukan lebih ke ngerasa terjatuh atau ngerasa kayak terpukul ya gara-gara itu, karena menurut aku juga kayak ya di Indonesia di mana semuanya nggak semua orang bisa bahasa Inggris. I genuinely get why people say that gitu. Cuman menurut aku tuh kayak if it's not your thing, just don't read it gitu, karena kan it's free juga gitu, kalian nggak beli, kenapa kalian masih ngomongin kayak gitu kan. So yeah, that's what yang paling parah tuh cuman kayak gitu doang, atau cuman beberapa kali dibilangin kayak nggak dibilangin agak mirip, cuma sekali sih dibilangin agak mirip sama one of my mutuals gitu. Padahal kayak ya gimana ya, soalnya kita berdua tuh datang dari background yang hampir sama, jadi menurut aku bakal agak mirip cara ngomongnya and all of that. Kayak thankfully so far I've never received hate speeches yang benar-benar kayak lu jelek atau kayak kenapa sih lu masih nulis atau apa gitu kan, kayak benar-benar hate speeches akhir-akhir itu benar-benar parah banget kan. Aku ngeliat banyak mutual aku yang dapat hate speeches yang menurut aku kayak kenapa sih orang-orang gabut banget sampai ngasih kayak ginian ke CC orang gitu. So yeah, thankfully I've never gotten that before, dan semoga nggak dapet, karena ya as I said before, aku emang orangnya overthinking, meskipun aku kayak masa bodoh cuman kayak pasti kepikiran lah ya kalau ada yang ngomong kayak gitu. So yeah, menurut aku orang-orangnya agak kurang kerjaan sih kalau ngasih kayak gitu. Berarti kalau misalnya di suatu saat hari nanti, tapi amit-amit tuh jangan sampai ya, kakak dapat head speech kayak gitu tuh, kakak bakal nanggepinnya kayak gimana gitu? Misalnya ada yang bilang kakak tuh jelek atau gimana gitu kak? Kayak as much as possible I don't really think about them gitu. Kalau misalnya pun ada tuh kayak lebih pengen ke aku ketawain aja, karena kayak lo yang baca, lo yang ngerasa kayak gini, kenapa gue yang disalahin gitu, kayak what? Like it's really really weird, karena dari sebanyak orang yang suka sama aku terus tiba-tiba ada satu orang yang bilang gak suka di CC tuh kayak menurut aku kayak berarti lo yang aneh gak sih gitu. Menurut aku sih aku nanggepinnya kayak gitu aja, karena kayak one person saying bad about you and then kayak thousands of people all this time just being there for you, terus kayak supportive terhadap semua yang kamu lakuin tuh kayak ya it doesn't matter that this one person doesn't like it, yang penting yang sisanya masih suka gitu sih kalau menurut aku. Kayaknya sih emang kakak bagus sih, jadi kayak orang-orang udah tahu sih ngasih head speech gitu. Terus kalau tahu kakak dapat ide-ide buat nulis tuh dari mana sih? Maksudnya kayak ide-ide nulis specifically sih aku nggak tahu dari mana, cuman kayak suka tiba-tiba ngelamun lah atau kayak lagi ngapain lah atau apa gitu, tiba-tiba kepikiran nulis cerita aja. Terus I think ya just the tendency untuk meromantisasikan semuanya gitu, jadi kayak udahlah ini seru nih kalau kayak gini, ini seru kalau kayak gini, jadi kayak nggak kepikiran sih dari mananya itu sendiri. Cuma kayaknya ya as much as possible itu dari realistic stories that I've heard, atau kayak orang teman-teman aku kayak cerita atau apa gitu, mesti kayak menginspirasikan dikit gitu. Jadi kayak ya aku coba buat develop ide itu sekecil apapun. Kan kakak dapat ide itu dari mana aja kan ya? Kayak dari hal-hal kecil juga bisa dijadiin ide buat nulis cerita. Nih cara kakak ngembangin si ide yang sekecil itu tuh gimana sih kak biar sampai jadi gede, jadi cerita yang bagus gitu, yang menarik, yang bisa dibaca banyak orang. Perkembangannya itu juga kayak, kan aku bukan orang yang suka nulis kerangka kan, jadi as much as seringnya tuh aku punya beginning dan aku punya endingnya, yang di tengah-tengah itu semua tuh lebih ke improv gitu, kayak mereka ketemunya gimana itu pasti aku tahu, terus permasalahan utamanya itu kenapa aku tahu, dan endingnya bakal kayak mereka bersama atau enggak, karena kan kayak so far aku cuma nulis story romantis kan ya, romance and all of that gitu, jadi kayak pasti endingnya kayak mereka bareng apa enggak nih, terus kenapa kalau enggak, kenapa kalau iya gitu. Jadi aku ngembanginnya dengan tiga
plot points itu sih, kayak beginning, the climax of the story, atau permasalahan akhirnya dijabarkan semua, dan akhirnya the ending of it gitu. Dan untuk mencapai 3 ini tuh kayak ya udah aku pikirin aja kayak gimana ya nanti mencapai climaxnya, gimana kalau misalnya oh ternyata masalah dengan peran utama itu kayak gini. Oke, berarti dari awal perkenalan sampai climaxnya itu gue bakal hint at their problems, terus akhirnya dari climax ke resolusi, ke endingnya tuh kayak resolusinya kayak gimana, apakah mereka bisa sort it out, apakah mereka nggak akan bisa sort it out, we don't know. Jadi ya itu sih, pasti aku dapat 3 plot points itu duluan sebelum aku nulis in between it gitu. Oh iya Kak, waktu awal nulis tuh kan pasti pembacanya tuh nggak sebanyak sekarang ya. Cara Kakak dapetin pembaca sebanyak sekarang tuh gimana sih? Okay, so this is actually a funny story, karena kan awalnya aku ngasih prompt di Insect Season Halu kan, of course. Terus kayak pas itu tuh nggak rame sama sekali. Terus pas aku sampai nyelesain AU-nya pun dia nggak sampai 1000 likes. Jadi kayak oh ya udah, dan aku tuh nggak pernah mikirin kayak readers atau apa gitu, nggak pernah mikirin likes-nya juga. Terus tiba-tiba si Fadza, she's a TikToker kan, dia Ducati Deno yang suka jualan album juga. Dia ngepost tentang Elio di TikToknya dan di Instagramnya. Nah udah tuh sehari itu benar-benar gak berhenti orang baca, dan gak berhenti orang-orang bilang kayak interested dengan AU aku dan baca AU aku gitu. Terus udah setelah itu banyak banget jadinya di TikTok yang ngerekomendasiin Elio, dan semua TikToknya tuh pasti blown up. Terus kayak sampai 200 likes, 200.000 likes, terus 20.000 likes. Jadi kayak wow, banyak banget ya gitu. Terus ya gara-gara itu jadi lebih banyak yang baca aku, yang nge-like, dan ya I think itu semua comes down to Fadza dan TikTok dia sih pas itu. Jadi kayak I think TikTok is very powerful social media when it comes to exposure dan nge-spread the word around. Pertama kali ngirim ke Bes, itu ada nggak sih pikiran kakak kayak ini tuh bakal booming, bakal sampai banyak orang yang minta di tag, atau kakak cuma mikirnya ini iseng aja, yang penting gue ngirim gitu? Iseng aja, yang penting gue ngirim. Nggak ada perasaan kayak ini pasti booming, ini pasti banyak yang suka. Nggak ada perasaan kayak gitu, karena yang penting kayak I write what I want to write, dan yang penting I have fun doing it. Apalagi latarnya di Eropa kan, pasti kayak orang-orang suka, apalagi sekarang lagi COVID, nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi tuh kayak mungkin orang-orang yang baca ini dan interested bakal kayak seru nih kayak jalan-jalan di Eropa. Cuma aku nggak pernah mikir kalau ini nih bakal booming banget, tuh nggak pernah mikir gitu sama sekali sih. Kalau misalnya kakak ngirim di Bes kayak gitu kan nggak kepikiran tuh ya bakal booming apa enggak. Itu tuh kakak ngirim prompt tuh udah ada, maksudnya kayak kakak udah tahu jalan ceritanya dari awal sampai akhir bakal gimana, atau cuma sekadar bikin prompt aja gitu? Kalau kayak biasanya aku cuma sekedar bikin prompt doang, kayak ternyata isu ini menarik untuk ditulis tuh kayak ya udah gitu. Dan orang-orang kayak gini tuh menarik untuk ditulis tuh ya udah, dan storyline kayak gini tuh menarik tuh, maybe I'll write it into a prompt. Cuma setelah itu belum kepikiran bakal dari awal sampai akhirnya kayak gimana, kecuali pas Elio itu kayak itu doang yang pernah aku nulis promptnya, dan kayak ya udah, gue tahu nih ngelarinya gimana, gue tahu nih developmentnya gimana. Udah sih itu doang. Cuman I think most of my friends kalau nulis prompt tuh cuma udah sebagai one tweet aja, nggak pernah jadi nggak pernah nggak pernah ngeliat gimana endingnya, gimana beginningnya, gimana storyline-nya gitu sih. Dan aku juga kayak gitu, cuman ternyata pas Elio udah ada storyline dari beginning sampai end, dan kebetulan itu juga yang kayak orang-orang baca, jadi kayak oke. Kalau yang Elio itu kan udah ada jalan ceritanya nih Kak, dari awal sampai akhir. Kalau yang PJ itu gimana Kak? Kakak ngirim ke Base juga atau enggak? Atau yang langsung debut aja gitu? Yang PJ aku nggak ngirim di Base, cuman aku tulis promptnya di
di account aku doang kan, terus ternyata banyak yang suka dengan prompt itu. Terus aku kayak oh ya udah mungkin bisa gue jadiin Aun nih, apalagi tuh habis Elio kan, jadi kayak yaudah dari cowok yang demen ghosting ke cowok yang sekarang kayak ya seemingly very perfect, itu tuh kayak udah deh gue tulis aja buat jadi kayak obat buat orang-orang yang marah gara-gara kena ghosting Elio selama 8 bulan. Jadi kayak ya kayak it's a good follow up story to Elio gitu. Kan abis kakak nulis Elio tuh kan langsung nulis PJ. Itu kan berarti kakak kayak konsisten dalam menulis. Cara kakak konsisten dalam menulis tuh gimana sih? Pas itu aku konsisten dalam menulis karena aku mikir kayak kasihan banget kalau readersnya gue gantungin gitu kan. Terus apalagi selama ini juga pas Elio tuh setiap hari aku update, jadi tuh kayak that's something that's really hard I think for some people. Dan sekarang aku pun ngerasa kayak susah banget deh update tiap hari, padahal dulu tuh kayak update tiap hari tuh biasa aja gitu. Terus cuma sekarang tuh susah banget gara-gara I think readers expectation and my own expectation for myself gitu. Aku konsisten dalam menulis karena aku ngerasa kayak kasihan banget kalau misalnya readers gue digantungin, itu pertama. Dan kedua tuh ya I really like finishing my stories gitu. Kayak nggak suka banget kalau tiba-tiba di tengah-tengah tuh nggak kelanjut padahal aku udah ada visi untuk endingnya dan aku pengen ke ending yang aku maksudkan itu. Jadi gitu sih aku konsisten dalam menulis karena kayak time management. Meskipun time management aku jelek banget, jangan ditanyain gimana aku manage my time. Karena kayak aku tuh deadlineer banget, jadi kayak ya as much as possible time management dan having fun with it. Bener-bener kalau misalnya you have fun with writing tuh kayak rasanya tuh nggak berat sama sekali kalau menurut aku. Karena kakak ini kan deadlineer ya. Dulu waktu masih nulis AU berarti kakak tuh ngedraftnya udah disimpan banyak atau tiap mau update baru ngedraft kayak gitu? Tiap mau update aku baru ngedraft, nggak sampai kayak disimpan banyak karena aku tuh orangnya suka gampang excited gitu kan. Jadi kalau misalnya udah kelar satu updatean tuh kayak gue pengen semua orang baca gitu. Jadi aku nggak bisa kayak simpen draftnya gitu karena kayak aku pengen kalian semua baca gitu. Kak Sepia tuh nulis juga tahu Kak. Demi apa? Pengen baca, sumpah nggak apa-apa, send aja. Iya dia nulis aku yang kakak. Terus dia sempet nanya gitu soal Elio. Dia pernah ngomong gini kayak katanya Kak Ayu dapet ide Elio dari mana ya katanya. Soalnya dia ngefans banget sama Elio, tahu kan dia bisa ngomongin Elio seharian. Sedangkan aku tuh nggak baca Elio, aku bacanya PJ. Jadi kita nggak nyambung kalau cerita gitu karena karakternya kan berbanding terbalik ya Kak. Jadi kita tuh bener nggak nyambung. Kayak dia pengennya cowok yang kayak Elio, sedangkan kayak aku taunya cuma PJ. Gak apa-apa. Thank you lo udah baca. Bagus kok kan ceritanya, kayak bagus banget, bisa kepikiran buat AU yang manual gitu kan. Jarang sih. Iya, awal-awal itu kan banyaknya yang gaul-gaul. Bener. Itu tuh kan karakternya tuh kan karakter Elio tuh orang-orang udah tahu kan kayak dia tuh tukang ghosting. Sedangkan kayak PJ tuh dia awalnya cukup kan, dia nggak berani confess, terus tiba-tiba pas ketemu lagi dia langsung confess. Terus kayak karakter mereka tuh bold banget, kayak semua orang tahu gitu kalau misalnya kita ngomongin PJ kayak oh PJ tuh yang kayak gini karakternya, kalau Elio tuh yang kayak gini karakternya. Itu tuh kakak waktu ngebentuk karakter mereka tuh terinspirasi dari mana sih gitu? Kayak kakak pernah ketemu orang yang karakternya kayak mereka atau itu tuh ya ide liar aja di kepala kakak gitu? Awalnya cuma ide liar doang kan, karena kayak nggak kepikiran gitu. Terus jadi aku lebih kalau buat Elio itu aku bener-bener pengen dia jadi cowok Pisces. Jadi aku pas itu research tentang cowok Pisces banyak banget kan, kayak cowok Pisces tuh kayak gimana sih, emang dia kayak gimana sih. Terus itu orang-orang pada bilang cowok Pisces itu aneh banget, suka ghosting lah, suka nggak jelas gitu. Jadi kayak yaudah itu aku jadiin panduan aku.
Kalau buat PJ itu sebetulnya nggak kepikiran sama sekali, cuma pengen kepikiran aja bikin cowok yang benar-benar sempurna banget tuh ada nggak ya, dan kayak udah terjadilah bikin PJ gitu. Terus kan menurut aku PJ kan kayak belum ada sih di AU-nya, dia kayaknya aku nggak nulis di AU-nya dia jurusan apa kan, cuman kalau di bukunya nanti dia jurusan audio engineering, dan dia jadi kayak apa, cowok yang suka ngurusin band dan semua itu kan, ngurusin event gitu. Jadi kayak pas itu aku nggak kepikiran kayak ini siapa ya, terus setelah lebih ngerti lagi itu, terus sekarang kan pengen bikin bukunya, dan itu tuh kayak ternyata pas aku pikirin lagi, ini mirip sama teman sekelas gue dulu pas masih SMA. Terus kayak sekarang kayak aku sempat ngobrol sama dia kan, biar pas bikin bukunya tuh kayak aku tahu gimana sih cowok-cowok kayak audio engineering, kayak jurusan audio engineering kan jarang kan ya di Indo, dan kayak jarang banget ketemu cowok jurusan itu. Jadi kayak pas itu aku tanya ke dia gitu, terus pas dia jawab-jawab tuh kayak bener-bener persis sama dengan PJ. Terus kayak apakah gue menulis PJ tentang lu atau gimana ini gitu. Cuma pas nulis itu tuh kayak nggak pernah kepikiran. So as much as possible lebih ke karakter yang pengen aku ketemuin di cowok gitu, yang kayak cowok yang perfect lah, cowok Pisces yang Pisces banget lah gitu. Dan kalau misalnya lebih ke visualisasi mereka juga, kayak Jongwoo gimana, Jaemin gimana gitu. Jadi kayak aku pengen incorporate itu juga ke karakter di AO ini gitu. Berarti ide karakter gitu tuh sebenarnya ide liar yang dikembangin, dan kebetulan ada orang-orang yang Bener. mirip kayak gitu ya. Jadi ternyata realistis gitu. Karena awalnya itu dari ide liar kan, biar karakternya tuh nggak keluar jalur tuh gimana sih Kak? Kayak misalnya dari awal nih si Elio kan misalnya tukang ghosting, tapi kalau dicerita ternyata dia tuh jadi bucin misalnya, kayak biar dia nggak keluar jalur dari si tukang ghosting ini tuh gimana sih biar terus-terusan berdiri di karakternya gitu, cara ngedevelopnya gimana? Kan aku dari awal aku bilang aku nggak suka bikin kerangka kan. Cuman kalau tentang karakter aku tuh, aku udah pengen mereka set banget dari awal, kayak nggak boleh ganti-ganti, mereka harus kayak gini. Terus kayak dari cara typingan mereka, dari history mereka, dari cara mereka ngomong ke satu sama lain, aku pengen accentuate kalau misalnya ya udah orangnya emang kayak gini, statis itu. Tapi sebagai manusia kan kita juga kadang dinamis kan. Mungkin dulu kayak aku nggak terlalu pede, terus sekarang tiba-tiba jadi pede, atau dulu aku kayak gampang insecure dan sekarang tuh kayak udah bodo amat. Sebagai manusia tuh kayak ya harus ada dinamikanya juga, karena kayak awal-awal Elio masih takut buat komitmen lagi gitu kan, terus tiba-tiba akhir-akhirnya kok di akhir story dia pengen nyoba lagi tuh kenapa gitu. Terus pas di AU-nya kan nggak terlalu dijelasin, tapi pas di bukunya aku jelasin, aku jabarin semuanya. Dan ya sebagai manusia there will be changes, karena kalau misalnya pengen nulis sesuatu yang realistis nggak bisa bikin manusia tuh kaku aja gitu, nggak bisa bikin karakternya kaku dari awal sampai akhir orang yang sama dan nggak berubah pikirannya, tuh nggak mungkin banget. So as much as possible aku mencoba buat yaudah kerangkanya dari awal tuh mereka kayak gini, cuman data by the end of the story aku pengen mereka kayak gini. Penulisan storyline tuh kadang nggak ada kerangka, cuman sebagai karakternya aku ada kerangkanya gitu sih. Ini buat kakak yang jarang nulis kerangka, bahkan kayaknya nggak pernah ya nulis kerangka kalau nggak lagi pengen gitu. Kerangka cerita tuh penting nggak sih? Kayak kita tuh perlu nggak sebenarnya nulis storyline dari awal sampai akhir cerita supaya kayak misalnya ceritanya nggak keluar, itu tuh penting nggak? Atau sebenarnya let it flow aja gitu, gimana kita pas nulis nanti? Sebetulnya tuh tergantung penulisnya sendiri, karena beberapa penulis yang aku tahu tuh juga ada beberapa yang udah ada kerangka dari awal sampai akhir. Cuma ada beberapa penulis yang lebih ke dinamiknya doang. Si Ika Natasha itu dia sama sekali nggak ada kerangka ternyata. Padahal kayak dari bukunya tuh kelihatan banget kalau misalnya dia punya fondasi yang kuat dan storyline yang kuat, cuma ternyata dia nggak punya kerangka sama sekali. Cuman the fact that she still able to do it bukan berarti kerangka itu semuanya. Cuman beberapa penulis itu ngerasa kalau kerangka itu penting banget. Jadi menurut aku itu benar-benar tergantung penulisnya sendiri, mereka lebih nyaman dengan gimana, dan apakah what makes them
the most comfortable, what they think is the most suited mode for them gitu, tanpa atau dengan kerangka. Kalau ternyata aku kan lebih seneng tanpa, jadi kayak ya udah berarti buat aku kerangka tuh nggak terlalu penting buat aku sendiri personally. Cuman kalau ternyata orang lain lebih milih punya kerangka, kayak My Mutual, si Valerie kan dia lebih ke kerangka banget kan, dia dari awal sampai akhir tuh ada storyline, ada apa gitu. Jadi kayak ya itu beda banget kita pemikirannya. Kalau menurut dia itu penting banget, kalau menurut aku itu nggak terlalu penting gitu. Karena storyline ini kan menurut kakak tuh nggak penting-penting banget ya. Itu kakak pernah nggak sih kayak lagi di tengah jalan tiba-tiba pengen ngubah alurnya yang sebenarnya udah ada endingnya, karena nggak ada storynya jadi kakak kayak pengen tiba-tiba ganti gitu? Pernah. Elio itu sebetulnya akhir-akhirannya dia harusnya kayak nggak changes his mind gitu loh. Akhir-akhirnya dia harus kayak ya udah gue ghosting aja gitu, kayak it doesn't really matter for me. Awal-awal aku ngebikin kerangkanya itu mereka nggak end up together. Terus at the end of it ternyata aku jatuh cinta sama kedua karakternya dan aku jatuh cinta sama storyline-nya. Terus kayak sayang aja nggak sih kalau mereka nggak end up together. Terus akhirnya ya udah deh, endingnya memuaskan untuk aku dan memuaskan untuk readers adalah dengan getting them together gitu. Jadi ya of course there will be times dimana kayak gimana kalau gue ganti ya endingnya, dan ternyata ya udah it still works gitu. Kakak waktu nulis auto kan satu-satu tuh ya, kan aku juga sama nulis nih, tiba-tiba waktu tengah jalan tuh tiba-tiba kepikiran ide baru, terus pingin debutin AU baru aja gitu loh, yang lagi dikerjain tiba-tiba lupa dan ingin ditinggalin aja gitu. Pernah gak sih kayak Pernah sih, karena awal-awalnya aku tuh di account aku yang ada di Rio sekarang itu aku nulis AU yang berbeda, dan di tengah-tengah itu tuh kayak lost interest and all that, padahal kerangka udah ada, sebetulnya tuh udah ada storyline yang fix, ending yang fix. Cuman kok kayak gue udah gak ngerasain the sparks anymore ya, kayak why did I lose interest gitu. Dan yaudah akhirnya aku debutin AU Sungchan kan pas itu, terus akhirnya AU Elio, terus ya udah yang itu akhirnya discontinued. Awalnya tuh on hold, cuman kayak kok gue udah ngamut ya nulisnya gitu, akhirnya ya udah gue discontinued aja. Kayak as much as possible aku nggak nyoba buat avoid itu, kayak kalau ada ide baru aku kayak nanti dulu yang ini harus kelar, karena nggak suka banget nggak nyelesain sesuatu yang aku mulai gitu. Cuman kalau misalnya emang udah ngamut ya masa mau dipaksa gitu kan. Jadi kayak ya udah deh gitu. Karena nih ya, kayak kakak tuh kan nggak nyelesain sesuatu yang udah dimulai karena pengen mulai yang baru. Nah kalau kayak gitu pernah kepikiran gak sih kayak pengen nulis 2 langsung AU bareng-bareng gitu, 2 AU ongoing gitu? Pernah. Dan ya menurut aku it doesn't work, karena kayak susah banget gitu, apalagi di chatting kan kayak satu orang cara ngomongnya gimana itu kayak susah banget kan menurut aku. So I try to avoid that, jadi kayak gak dulu nulis kayak dua-duanya ongoing gitu. Oh gitu, oke. BTW tuh guys, Sepia tuh nulis AU 2 kan, terus dia pernah kayak dia tuh nulis 2, tapi yang satu gak dilanjut sama dia nanya mending gimana, mending dilanjut apa enggak. Terus kalau kata aku kan kayak tuh harus nyelesain apa yang udah kita mulai ya kayak. Nah dia tuh kayak bingung gitu loh, kayak harus nyelesainnya kayak gimana. Kan dia tuh sebenarnya pengen nanya tapi malu, dari tadi diem aja tahu, nanyanya di WA. Jangan malu, oh my god. Ya itu sih kalau menurut aku, kalau misalnya emang udah nggak ada interest kayak nggak apa-apa, nggak usah dilanjut gitu, karena daripada kamu yang ngerasa kesusahan gitu, it's okay to write something that's fun for you and will always be fun for you gitu. Nggak perlu ngerasa kayak kamu berutang ke orang lain atau apa, atau ke diri kamu sendiri tuh kayak that feeling of guilt should just be taken away gitu. Kalau pernah, karena kakak kan emang hobi nulis ya dari kecil kayak gitu, terus sekarang udah sempet
nerbitin buku, udah kecapai lah kayak semua cita-citanya. Pernah kepikiran buat berhenti nggak sih, kayak karena ini cita-cita gue udah kesampaian, jadi kayak udah gue udah aja gitu, nggak usah ngelanjutin apa yang sekarang gue jalanin gitu, karena cita-cita gue udah kesampaian gitu. Sejauh ini belum pernah ngerasa kayak gitu, karena itu kayak menurut aku menulis is still a is still an ongoing process yang kayak ya bukan yang belum puas atau apa, cuma kayak I think that I can still make stories, that I can still write stories, and that's what's most important for me gitu. Bukan cita-cita aku udah selesai atau belum, itu kayak it's a very static way of thinking. Dan aku kan kayak selama ini cuman ya akuntansi kan bosenin banget kan, jadi itu kayak menulis itu sesuatu yang jadi escape buat aku gitu loh. Jadi sampai sekarang nggak pernah kepikiran buat udah deh gue stop aja gitu. Kalau menurut kakak kan kayak nulis tuh hobi. Selama nulis pernah ngerasa tertekan gitu nggak sih, karena kayak tulisan, karena banyak yang baca kan, kayak pernah tertekan nggak sih? Padahal kan ini awalnya hobi, tapi karena jadi banyak yang baca, jadi pernah ngerasa ini tuh jadi kayak beban nggak sih gitu? Ngerasa jadi beban sih enggak, cuman tertekan. I always feel that, karena kayak kalau misalnya abis ini gue nggak terlalu semenarik itu gimana ya, kalau ternyata orang nggak suka gimana ya, jadi kayak tertekannya itu cuma kayak gitu doang sih. Cuman as much as possible I try to push them all away, all of those thoughts gitu, karena kayak udahlah yang penting gue fokus ke diri gue sendiri, that's what's most important, dan yang penting gue senang gitu. Itu tuh nulis tuh salah satu cara kakak menghibur diri ya? Iya banget. Kak, aku tuh mau nanya, kan pasti banyak banget penerbit yang bidang AU kakak nih. Cara kakak milih penerbit itu gimana sih? Apa pertimbangannya, apa aja gitu? Pas itu awal-awal tuh pertimbangannya tuh nggak ada kan ya, karena pas itu awal-awal cuma satu doang yang nanya, dan itu langsung Lovable. Dan menurut aku Lovable is a very trusted publisher, karena kan kayak udah banyak banget yang dirilis kan sama mereka, dan sama ini marketing mereka juga jor-joran banget, dan pas itu editornya juga baik-baik banget dan paling kayak membantu banget gitu kan. Terus setelah Elio kelar dan mulai banyak publisher yang nge-DM aku buat PJ, dan semua aku tolak pas itu, karena kayak aku takut, karena mutuals aku kan banyak yang udah kenal sama publisher ini, terus mereka tuh beberapa kali ngasih tahu tentang hal-hal yang nggak enakin lah, yang kayak mereka ngerasa nggak dihargain lah atau apa gitu. Jadi kayak as much as possible I try to avoid that, apalagi dari cerita-cerita teman aku kan. Terus aku juga consideration-nya itu kayak kalau dia minang banyak tahu atau enggak. Dan aku tuh pas kelar ngomongin sama Lovable, aku kayak minta Zoom meeting dulu kan. Terus kayak aku pengen tahu mereka tuh sebenarnya benar-benar interested dengan ceritanya, atau mereka interested dengan pasar yang bisa mereka dapetin dari awal aku gitu kan. Terus kayak data mereka interested dengan ceritanya, data mereka baca. Jadi consideration aku tuh kayak lo beneran baca nggak sih, dan lo beneran ngerti nggak sih gue kayak gimana gitu. Dan ya that's what's most important for me, itu publisher yang baca dan mengerti cerita aku dan ngerti apa yang aku pengenin juga. That's what's most important. Jadi buat milih penerbit tuh kita tuh nggak bisa ngelihat dia tertarik sama cerita kita atau tertarik sama pasar yang kita punya. Nah dari situ tuh kakak pernah kepikiran gak sih, kayak misalnya udah di tengah jalan terus tiba-tiba ditawarin sama penerbit lain, pernah kepikiran buat kayak gue kayaknya mending ganti penerbit deh, kayak gitu-gitu pernah nggak? Misal kayak kakak udah dapetin penerbit A, tiba-tiba penerbit B yang lebih besar atau misalnya lebih terkenal nawarin kakak gitu, kayak pernah nggak sih kepikiran kayak buat ganti penerbit? Kalau aku sendiri sih nggak pernah, karena kayak dari awal tuh yang benar-benar interested sama Elio kan Lovable kan. Terus kayak Lovable tuh menurut aku udah gede banget dan udah trusted banget dan udah kayak banyak yang under their wings gitu lah intinya. Jadi kayak mereka punya rapport yang bagus. Jadi
kalau misalnya ada penerbit lain yang minang tuh rasanya masih jomplang sih sama penerbit aku sekarang, dan ternyata PJ juga masih dikerjain sama mereka kan, jadi tuh kayak ya it's really hard trying to find publisher lain yang aku rasa bisa give the same amount of effort that they give gitu. Jadi kayak as much as possible aku nggak pernah mikirin kayak gue mending oleng ke penerbit ini, gue mending ke oleng ke penerbit ini sih, enggak. Karena selama ini the effort and dedication yang Lovable udah kasih ke aku tuh gede banget, sampai aku kayak nggak pengen nyari penerbit lain gitu sih. Gimana kalau misalnya Elio ini tuh difilmin gitu, kayak pernah kebayang gak sih gitu? Sebetulnya tuh kayak there were offers about it gitu kan, cuman kayak menurut aku visinya tuh belum sejalan dengan visi aku, jadi aku kayak enggak dulu deh, karena movies are a huge part of my life, dan kalau misalnya ternyata filmnya tuh jelek, aku tuh nggak bisa kayak tiba-tiba kayak bilang bohong terus bagus gitu tuh, kayak I can't lie for the life of me. Jadi tuh kayak kalau misalnya sejauh ini kalau ketemu sama production house tuh belum pernah ada yang sejalan atau sepemikiran sama aku. Jadi kayak visi for the movie of course I do have, karena ya aku bukan kayak ambis banget, cuman kayak pasti kepikiran sekali atau dua kali kayak kalau dijadiin film kayak gimana ya. Cuman ternyata sejauh ini belum ada yang semisi sama aku, jadi kayak enggak dulu deh, makasih. Tapi kalau misalnya nemu yang semisi diterima nggak kira-kira? Maybe, let's see gitu kan, kayak pas itu emang gak sejalan aja sama pikiran aku kan, jadi kayak nggak dulu deh gitu. Terus I'm just scared kalau misalnya ternyata bakal banyak yang diubah atau apa, padahal kayak terus aku juga nanya ke mereka kayak aku bakal ada inputs in it atau enggak, terus mereka bilang masih kok kayak gini. Cuman kayak kalau misalnya dari awal you have doubts about it, kayak benar-benar sampai aku mikirinnya tuh lama banget kayak diterima nggak ya, cuma kayak nggak dulu deh. Cuma kalau misalnya ada yang sevisi semisi dan yang ngasih aku kesempatan buat kasih inputs juga, maybe bakal diterima gitu, but let's see. Karena kakak nih ya menerbitin buku kedua kan, dan kalau misalnya Elio Amin ada dijadiin film gitu, itu kakak ekspektasi sama diri sendirinya bakal kayak gimana nih buat kedepannya, karena kayak udah nerbitin buku, terus kayak bentar lagi mau difilmin, terus kayak ekspektasi ke diri sendiri buat kedepannya tuh kayak gimana sih? I just try not. Sebetulnya aku sekarang udah kayak nggak ada ekspektasi ke diri aku sendiri, karena capek banget kalau misal ekspektasi kamu ternyata nggak bisa terpenuhi sama kamu sendiri kan. So as much as possible aku ngerasa lebih ke kayak udahlah, let's go with the flow of life and like let's see where it takes me. Let's kayak yaudah go with the flow aja gitu. Kalau misalnya sejauh ini I've reached two of my biggest dreams and two of my biggest achievements right now. Apalagi aku masih kayak relatively muda gitu kan, jadi kayak udahlah nggak usah terlalu dipikirin ke depannya mau gimana, yang penting gue seneng, yang penting gue nggak terlalu stress. That's the most important part for me, dan I don't want to put kayak unrealistic expectations or anything like that gitu. Kalau sama diri kakak yang sekarang kayak udah ngerasa ini diri gue banget gak sih, kayak ini semua cita-cita gue udah sampai gitu, kayak bangga nggak sama diri sendiri yang sampai titik ini gitu, sampai di pencapaian kakak yang udah banyak, menurut aku banyak banget malah di umur kakak yang kayak baru segitu tuh, kayak itu tuh pencapaian banyak banget kan. Sama kakak nggak pernah masa kayak bangga banget gak sih gitu sama diri sendiri, sama semua yang udah dilaluin gitu selama ini? Of course I feel really proud of myself itu, karena nggak pernah kepikiran bakal nyampe ke poin ini di hidup aku dan secepat ini gitu loh. Jadi kayak I'm really proud of myself for being able to do it tanpa kayak ngerasa terlalu stres atau apa, karena tuh kayak ini kesempatannya gede-gede banget kan buat aku, apalagi kayak udah jadi novel, udah jadi apa, dan aku nggak pernah kepikiran kalau by aku 20 tahun itu udah kecapai itu impian aku. Jadi kayak I feel really
content with where I am now gitu. Ini buat diri kakak yang udah sejauh ini tuh pencapaiannya banyak kan, kayak ya banyak banget lah gitu. Dan kakak juga pasti bangga sama diri sendiri, kayak tiap kakak selesai ngeberesin pencapaian ini tuh ada rewards-nya nggak sih buat diri sendiri, kayak ini udah beres nulis, kayak reward buat diri sendirinya tuh apa sih? Kalau aku tuh kayaknya lebih banyak self reward daripada nyelesain sesuatu. Jadi kayak dikit-dikit self reward, dikit-dikit self reward. Itu kayak paling self rewardnya gojekin makanan lah, atau check out oil shop lah, atau check out PC lah. Itu kayak that's the most bisa self reward aku tuh kayak gitu. Cuman ya aku tuh banyak banget self reward diri sendiri sampai sekarang tuh kayak udahlah lu stop aja self reward gitu, kayak lu kebanyakan self reward nih kayaknya, padahal belum ngapa-ngapain juga. So yeah, as much as possible I try to reward myself, apalagi dengan achievements yang besar-besar gitu kan. Kayak ya yang penting aku senang, yang penting aku tahu aku pengen apa gitu. Kayak tapi jangan boros-boros juga, aku ke aku me to me. Dengan semua pencapaian kakak yang udah kakak punya ini kan pasti banyak banget nih yang terinspirasi sama kakak, pengen jadi kayak kakak gitu kan. Kakak tuh seneng nggak kayak misalnya banyak yang terinspirasi, jadi pengen nulis, jadi suka baca karena cerita kakak, kayak gitu-gitu. Kakak merasa seneng nggak sih kayak udah bisa bikin orang terinspirasi gitu? Of course I feel happy, cuman menurut aku tuh juga it puts a lot of pressure ke aku juga, takutnya kayak aku nggak memenuhi ekspektasi mereka, atau ternyata kayak aku tuh nggak orang yang dibayangan mereka gitu. I got really scared of that, but as much as possible I try to take it with a grain of salt. Jadi kayak oh yaudah, thank you ya, it's a really mind-boggling experience buat aku, kayak kenapa gue jadi inspirasi orang. It's really weird karena aku ngerasa kayak ya biasa aja gitu kayak it's okay but thank you. Dan kalau misalnya mereka merasa terinspirasi atau ternyata mereka jadi suka nulis, itu kayak ya that's a plus point for me juga, karena kayak ya you do you, and if that makes you happy and ternyata you find out about what makes you happy through me, then that's really good gitu. Kan banyak nih yang terinspirasi dan mau mulai nulis dari kakak. Ada gak sih tips and trick buat mereka yang mau mulai nulis? Sebenarnya tips and tricksnya sama sih kayak tadi. Yang penting kayak confident, pede aja, terus kayak jangan takut mulai sesuatu, terus research yang banyak, baca yang banyak. I think that's what's the most important tips and tricks is. Dan yang itu yang paling penting itu you have fun with your writing, dan yang penting kalian suka dengan penulisan kalian sendiri. Itu tuh udah bagus banget sih menurut aku. Oke. Ngobrol banyak banget sama Kak Ayu gitu, kayak banyak dapet insight baru, dapet pengetahuan baru, ilmu baru gitu. Terakhir deh, kayak ada nggak sih pesan dari kakak buat orang-orang di luar sana yang sebenarnya pengen nulis, pengen mulai, atau yang udah nulis tapi sekarang lagi nggak pede sama tulisannya, punya pesan-pesan nggak sih supaya mereka tetap pede sama tulisannya, tetap mau mulai gitu? Kesan-pesan dari aku is I think I'm getting repetitive here, cuma kayak yang penting kalian senang, yang penting kalian have fun with it, yang penting yang kalian tulis adalah sesuatu yang kalian sukain, dan atau yang kalian tulis adalah topik yang menurut kalian seru banget. You don't have to worry about anything else. What's most important itu bikin kalian sendiri happy, bikin kalian sendiri escape mungkin dari kebosanan, atau dari sekolah, atau dari kuliah, atau dari kerja mungkin. If writing makes you feel happy, if writing is fun for you,
then you should continue doing it regardless of what anyone says atau regardless of what yourself says. Bahkan kayak gue nggak pede nih kalau misalnya nggak ada yang suka gimana, atau kalau misalnya Tata jelek buat orang lain gimana. You don't have to think about that. Yang penting kalian senang, yang penting kalian have fun, just have fun with writing, karena menurut aku banyak banget possibilities yang bisa kalian dapat dari writing, and it's an endless universe that you can always add up on gitu. Berarti kalau kita menulis tuh kita harus nemuin dulu ya kayak kesenangan di dalam nulisnya tuh gimana, terus kayak kita harus mencintai dulu tulisan kita kayak gitu. Benar. Oke. Gak kerasa banget nih, pokoknya kita gak kerasa ngobrolnya udah berjam-jam sama Kayu. Aduh, banget nih, makasih banget banyak. Thank you for letting me talk. Karena aku apa sih namanya? Cerewet banget, jadi kayak sorry nih kalau lama banget kalau jawab pertanyaan-pertanyaannya, but thank you so much for having me here. Oke, makasih banyak nih buat pengalamannya, buat ilmu-ilmunya, terus kayak buat semua yang udah dikasih sama Kayu hari ini, baik buat aku, buat Sophia, sama buat kayak teman-teman yang nonton. Makasih banyak pokoknya. Oke, thank you, makasih banget Nadira, thank you Sylvia. Thank you ya. Ya pokoknya makasih banyak banget buat Kak Ayu yang mau nyempetin waktunya buat jadi pembicara White Talks hari ini. Dan semoga apa yang Kak Ayu sampaikan bisa berguna buat yang lain yang baca, yang nonton gitu. Amin. Dan maaf banget gitu loh, banyak kurangnya dan enggak. Maaf banget juga tadi kayak banyak ada kesalahan dari aku, baik dari aku, dari Sepia, terus banyak kekurangan atau kita ada salah-salah ngomong gitu, maaf banget. Enggak kok, it's okay. Thank you ya, thank you for having me here. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sharing session sama Kak Ayu hari ini, makasih banget. Dan semoga semua yang udah disampaikan sama Kak Ayu hari ini tuh dapat bermanfaat bagi aku, bagi kita semua. Dari aku sebagai MC hari ini, dan Sepia pamit undur diri. Sampai jumpa di Right Talk selanjutnya. Makasih Kak Ayu, makasih semuanya. Ayu. Thank you.